Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Meriam dengan NIM J1B02410090. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lampiran praktikum hidrologi teknik dan agroklimatologi, yaitu yang berjudul perhitungan neraca air bulanan menggunakan metode Third White Method. Nah, di sini kita akan menghitung pada wilayah X dengan kapasitas lapang atau KL sebesar 250 mm dan titik layu permanen atau TLP sebesar 100 mm. Nah, tujuan dari praktikum neraca air bulanan ini adalah untuk mengetahui kondisi ketersediaan air dalam tanah sepanjang tahun, mengetahui kapan terjadi surplus air, terus kapan terjadi defisit air, serta memperkirakan besarnya limpasan permukaan atau runoff. Nah, di sini ada tabel neraca air. Nah, pada tabel ini itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada CH atau curah hujan, ada ETP atau evapotranspirasi potensial, ada CH dikurangi ETP, ada APWL, KAT, DKAT, ETA, defisit, surplus, dan runoff. Nah, masing-masing komponen di sini dihitung secara bertahap sehingga hasil perhitungan sebelumnya akan digunakan untuk menentukan nilai berikutnya. Nah, yang pertama itu di sini kita akan menghitung APWL atau kepanjangannya yaitu Accumulated Potential Water Loss. Nah, langkah pertama di sini adalah kita akan menghitung APWL atau akumulasi potensial kehilangan air. Nah, APWL ini menggambarkan jumlah kehilangan air yang terakumulasi ketika curah hujan lebih kecil dibandingkan evapotranspirasi potensialnya. Nah, jika CH itu lebih besar dari ETP, maka APWL-nya itu bernilai 0 karena kebutuhan airnya itu masih tercukupi. Nah, hal ini terjadi itu pada bulan Januari hingga Mei, sehingga APWL pada bulan-bulan tersebut itu nilainya 0. Nah, pada bulan Juni mulai terjadi kekurangan air karena CH-nya itu lebih kecil dari ETP-nya. Nah, maka APWL Juni itu sama dengan min 37. Kemudian APWL Juli itu diperoleh dari minus 37 ditambah dengan minus 102 sama dengan minus 139. Nah, terus untuk APWL Agustus itu didapat minus 139 ditambah dengan minus 88 itu sama dengan minus 227. Kemudian untuk APWL September itu didapat dari minus 227 ditambah dengan minus 49 kemudian sama dengan minus 276. Kemudian APWL Oktober di sini dia minus 276 ditambah dengan minus 27 itu sama dengan minus 303. Nah, pada bulan November dan Desember curah hujan itu kembali besar sehingga ETP-nya itu APWL-nya itu kembali 0 gitu. Makanya di situ tabelnya itu 0. Nah, kemudian yang kedua di sini kita akan menghitung KAT atau kandungan air tanah. Nah, tahapan berikutnya adalah kita menghitung ini. KAT ini itu menunjukkan banyaknya air yang masih tersimpan di dalam tanah. Nah, perhitungan KAT itu menggunakan persamaan Third White Method yang melibatkan nilai APWL yang tadi kita udah hitung. Nah, sebelum menghitung KAT terlebih dahulu dihitung nilai available water atau AT-nya. Nah, AT itu diperoleh dari, ini adalah rumus AT. AT itu sama dengan KL dikurang TLP. Nah, jadi AT sama dengan 250 dikurang 100. Jadi AT-nya itu sama dengan 150 mm. Nilai ini itu menunjukkan jumlah air dapat dimanfaatkan tanaman. Nah, karena pada Januari sampai Mei APWL sama dengan 0, maka kandungan air tanahnya itu masih penuh, yaitu sebesar 250 mm. Nah, ketika memasuki musim kemarau, kandungan air tanah mulai berkurang. Pada bulan Juni, KAT-nya itu menjadi sekitar 217 mm. Nah, pada bulan Juli turun menjadi 159 mm lagi. Nah, pada bulan Agustus turun lagi menjadi 132 mm. Pada bulan September turun menjadi 123 mm. Dan pada bulan Oktober turun menjadi 100 mm. Nah, penurunan ini itu menunjukkan bahwa cadangan air tanah itu terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi. Nah, pada bulan November dan Desember kandungan air tanahnya itu kembali penuh, yaitu 250 mm karena curah hujannya meningkat. Kemudian, lanjut, yang ketiga, kita akan menghitung DKAT-nya atau perubahan kandungan air tanahnya. Nah, DKAT ini merupakan perubahan kandungan air tanah dari bulan sebelumnya ke bulan sekarang. Nah, rumusnya di sini yaitu DKAT sama dengan KAT bulan sekarang dikurangi KAT bulan sebelumnya. Nah, pada Januari sampai Mei nilai DKAT-nya itu sama dengan 0 karena kandungan air tanahnya itu tetap. Nah, pada bulan Juni 217. Nah, pada bulan Juni jadinya 217 dikurangi 250 sama dengan minus 33. Nah, kemudian pada bulan Juli 159 dikurangi 217 itu sama dengan minus 58. Nah, untuk Agustus 132 dikurangi 159 sama dengan minus 27. Nah, pada September lagi 123 dikurangi 132 sama dengan minus 9. Nah, pada Oktober 119 dikurangi 123 sama dengan minus 4. Nah, nilai negatif ini menunjukkan terjadinya penurunan cadangan air tanah. Nah, sedangkan pada November itu nilai DKAT-nya itu menjadi positif yaitu 131 karena tanahnya itu kembali terisi oleh air hujan. Kemudian lanjut kita menghitung yang keempat yaitu ETA atau evapotranspirasi aktualnya. Nah, pada tahap selanjutnya kita menghitung ini. ETA ini itu merupakan jumlah air yang benar-benar hilang menjadi proses evaporasi dan transpirasi tanaman. Nah, perhitungannya itu mengikuti dua kondisi. Yang pertama itu ada jika CH-nya itu lebih besar atau sama dengan ETP, maka ETA sama dengan ETP. Yang kedua, jika CH-nya itu lebih kecil dari ETP, maka ETA sama dengan CH ditambah nilai mutlak DKAT. Nah, sebagai contoh nih pada bulan Juni, ETA sama dengan 102 ditambah 33 itu sama dengan 135 mm. Nah, pada bulan Juni, ETA sama dengan 40 ditambah 58 itu sama dengan 95 mm dan seterusnya hingga Oktober seperti itu. Kemudian, nomor 5 kita akan menghitung defisit air. Nah, defisit air ini menunjukkan kekurangan air yang terjadi karena kebutuhan evapotranspirasi itu tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Yang dimana rumus defisit adalah ETP dikurang ETA. Nah, pada Januari sampai Mei tidak terjadi defisit sehingga nilainya 0. Defisit mulai muncul pada bulan Juni sebesar 2 mm. Kemudian meningkat pada bulan Juli itu menjadi 44 mm. Kemudian Agustus itu sebesar 61 mm, terus September itu sebesar 40 mm dan Oktober itu sebesar 23 mm. Nah, nilai defisit tersebut terjadi pada bulan Agustus yang menunjukkan kondisi paling kering itu sepanjang tahun. Kemudian lanjut, kita akan menghitung surplus air. Nah,
surplus air. Nah, surplus ini merupakan kelebihan air yang terjadi setelah kebutuhan atau evapotranspirasi itu terpenuhi dan tanah itu telah mencapai kapasitas maksimum. Nah, di sini rumus surplus itu sama dengan CH dikurang ETP dikurang DKAT. Nah, pada Januari terjadi surplus sebesar 281 mm, Februari sebesar 169 mm, Maret sebesar 142 mm, April sebesar 78 mm, dan Mei sebesar 33 mm. Nah, sedangkan pada Juni hingga Oktober nilai surplusnya itu bernilai negatif yang menunjukkan tidak terjadi kelebihan air karena terjadi kekurangan air. Nah, pada November dan Desember surplus kembali muncul akibat meningkatnya curah hujan. Kemudian yang terakhir di sini kita akan menghitung runoff atau lintasannya. Nah, tahap terakhir ini adalah bagian kita akan menghitung runoff atau limpasan permukaan. Nah, runoff ini adalah bagian air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah dan mengalir di atas permukaan menuju sungai atau saluran drainase. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah runoff itu sama dengan 50% dikali dengan surplus bulan sekarang ditambah dengan runoff bulan sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini pada bulan Januari runoff itu sama dengan 0,5 dikali 281. Itu sama dengan 141 mm, itu Januari. Kemudian untuk Februari runoff itu sama dengan 0,5 dikali 169 ditambah 141, itu sama dengan 155 mm. Nah, itu runoff pada bulan Februari. Nah, perhitungannya ini dilakukan secara berurutan hingga bulan Desember sehingga diperoleh total runoff setahun itu sebesar 615 mm. Nah, berdasarkan hasil perhitungan neraca air bulanan yang saya hitung itu dapat disimpulkan bahwa wilayah X itu mengalami kondisi surplus air pada awal dan akhir tahun, terutama pada bulan Januari hingga Mei serta November hingga Desember. Nah, sedangkan kondisi defisit air terjadi pada musim kemarau yaitu bulan Juni hingga Oktober. Nah, dengan defisit tersebut terjadi pada dengan defisit tersebar terjadi pada bulan Agustus sebesar 61 mm. Kemudian kandungan air tanahnya itu mengalami penurunan selama musim kemarau dan kembali terisi saat musim dingin. Terus total evapotranspirasinya di sini itu aktual selama 1 tahun sebesar 1508 mm dan total limpasan permukaan atau runoff-nya itu sebesar 615 mm. Dengan demikian hasil neraca ini itu dapat digunakan untuk mengetahui pola ketersediaan air dan membantu merencanakan pengelolaan sumber daya air maupun kegiatan pertanian. Mungkin video saya cukup sampai sini. Kalau sekiranya penjelasan saya kurang jelas atau kurang dalam lagi untuk membahas rumus, saya benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.